Dari Sabang sampai Merauke, terdapat lebih dari 500 kabupaten dan kota, mulai dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, sampai kota-kota kecil. Mungkin kamu juga menyadari bahwa banyak nama kota di Indonesia yang namanya memiliki arti yang lucu atau cukup unik terdengar. Namun, tahukah Anda akan fakta-fakta di balik nama tersebut? Inilah asal muasal 8 nama kota yang jarang diketahui. Samarinda. Asal nama kota Samarinda bukanlah karena banyak gadis yang bernama Rinda, tapi berasal dari asal kata sama rendah. Mulanya, mayoritas penduduk yang tinggal di kota ini berasal dari latar belakang yang sama, baik penduduk asli maupun pendatang. Kaum pendatang sendiri didominasi oleh orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan, yang bersama-sama dengan orang Wajo membangun pemukiman di sepanjang Sungai Mahakam. Ketika itu, tempat tinggal mereka masih berupa rumah rakit yang harus berdiri sama rendah. Lama-kelamaan, istilah sama rendah menjadi Samarinda. Salatiga. Ada beberapa versi mengenai asal-usul kota Salatiga. Ada salah satu versi yang menyebutkan jika nama ini terinspirasi dari kisah 3 orang perampok yang mencoba merampok Sunan Kalijaga yang sedang berada dalam perjalanan. Sedangkan versi lainnya menceritakan jika kota yang terletak di Jawa Tengah ini dinamakan Salatiga karena ada 3 orang yang bersalah, yaitu Adipati Pandanarang, Nyai Pandanarang, dan perampok. Balikpapan. Menurut legenda, pada tahun 1739, Sultan Muhammad Idris dari Kerajaan Kutai memerintahkan kepada para penduduk di sepanjang Teluk Balikpapan untuk menyumbang bahan bangunan guna membangun istana baru di Kutai Lama. Sumbangan tersebut berupa penyerahan sebanyak 1000 lembar papan yang diikat menjadi sebuah rakit yang dibawa ke Kutai Lama melalui sepanjang pantai. Setibanya di Kutai Lama, ternyata ada 10 buah papan yang kurang terlepas selama perjalanan. Dan hasil dari pencarian menemukan bahwa 10 buah papan tersebut hanyut dan timbul di suatu tempat yang sekarang bernama Jenebora. Dari peristiwa inilah nama Balikpapan itu diberikan. Dalam istilah bahasa Kutai, baliklah papan itu, atau papan yang kembali yang tidak mau ikut disumbangkan. Semarang. Pada masa Kerajaan Demak, Raden Made Pandang mengajak anaknya yang bernama Raden Pandanarang serta para pengiringnya untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Setelah berhari-hari perjalanan, ia berhenti di daerah yang dirasa cocok untuk didiami. Di sana ia membangun pondok pesantren dan lahan pertanian. Raden Made Pandan akhirnya mengajar di pesantren yang kemudian memiliki sangat banyak murid. Sebelum meninggal, ia berharap kelak putranya tidak meninggalkan tempat itu dan menyebarkan agama Islam serta mengelola pertanian di sana. Suatu hari saat Raden Pandanarang bertani bersama para pengikutnya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau dan subur, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Karena kejadian itu, Raden Pandanarang menamai daerah ini Semarang, berasal dari kata asam yang jarang-jarang. Malang. Menurut cerita dari rakyat, nama kota Malang berasal dari kata-kata membantah atau menghalang-halangi, yang dalam bahasa Jawa disebut Malang. Saat itu, Sunan Mataram yang ingin memperluas pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Namun penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu, Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah, atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak saat itu, daerah tersebut dinamakan Malang. Bandung. Legenda menceritakan nama Bandung berasal dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari 2 perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung, yang digunakan oleh R.A. Wiranata Kusuma II untuk melayari Sungai Citarum dalam rangka mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota lama di Dayakolot. Pontianak. Dalam bahasa Melayu, kata Pontianak berarti kuntilanak. Kota ini disebut demikian karena menurut mitos, rombongan yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika menyusuri Sungai Kapuas. Bahkan, Syarif terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak tersebut. Banyuwangi. Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulakromo. Ia jatuh cinta pada Sri Tanjung, istri patinya sendiri, yang bernama Patih Sidopekso. Namun usahanya sia-sia karena Sri Tanjung menolak cintanya. Karena ditolak, ia memfitnah Sri Tanjung dan mengatakan pada Sidopekso kalau dirinya telah berbuat serong dengan sang istri. Sidopekso murka, lalu membunuh istrinya sendiri dan membuang mayatnya ke sungai. Tak lama kemudian dari sungai keluar wangi harum. Dalam bahasa Jawa, banyu atau air dan wangi yang artinya harum. Sejak saat itulah daerah itu disebut sebagai Banyuwangi.